Strategi kita dari alumni Atmajaya membantu ya dengan memfasilitasi kurang lebih 500 ampul. Ini luar biasa. Luar biasa. Dan tidak hanya Atmajaya, ada juga kolaborasi yang lainnya. Dari orang tua yang punya klinik itu diborong semua rumah sakitnya untuk melakukan vaksinasi di sebuah sekolah di SMA 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMP Negeri 161 Jakarta Selatan ya Pak ya. Selatan wilayah? Wilayah 1. Wilayah 1, Jakarta Selatan wilayah 1. Dan di sini adalah untuk pengawasan vaksinasi. Nanti juga akan ngobrol dengan kepala sekolah. Terus ada perwakilan dari Sudin Pendidikan Jakarta Selatan wilayah 1 dan juga ada beberapa siswa. Dan ini di samping saya sudah ada Bapak Kepala Sekolah, kita akan ngobrol. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Mari kita ikuti percakapan berikut ini. Pak Broto, terima kasih nih atas waktunya. Terima kasih Ibu Retno. Sama-sama. Mungkin apa ya, tak kenal maka tak sayang ya. Bapak silahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Broto Yudo, ditugaskan oleh pemerintah Pemprov DKI sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 161 Jakarta tahun 2019. Oh, sebelum pandemi ya Pak? Ya, sebelum pandemi. Memang sebelumnya di SMP 87. Oh, oke. Baik, anak-anak kita ini sebenarnya semangat pengen sekolah sebenarnya Bu. Tapi memang karena kondisi situasi pandemi ya itulah mau nggak mau kita pembelajarannya secara virtual, tidak langsung. Jadi belum pernah tatap muka ya Pak sekolah ini ya? Oh, sebelumnya sih sebelum pandemi tatap muka kan? Enggak, maksud saya selama pandemi tidak ada uji coba atau apa itu nggak ada? Belum sebagai contoh ya. Sampling untuk itu belum juga ya. Jadi artinya selama hampir 16 bulan sebenarnya tidak terjadi pembelajaran tatap muka ya. Jadi semuanya dilakukan secara PJJ dan berharap kalau ada vaksin ini mungkin PTM bisa segera dilaksanakan ya kalau harapan kami ya. Artinya dari sisi guru ya, pendidik kita sudah divaksin semuanya, tenaga kependidikan sudah divaksin, harapannya orang tua sudah divaksin, anak kita sudah divaksin. Artinya kalau semuanya sudah divaksin ya peluangnya kemungkinan ya lebih besar lah, juga lebih ya aman untuk tatap muka ya, karena kekebalan komunitasnya sudah terbentuk ya, herd community-nya sudah terbentuk, dan berharap bahwa pelaksanaan vaksinasi ini diikuti oleh setidaknya 70% anak ya. Oke Pak, ini gimana ceritanya nih sekolah Bapak menjadi tempat sentra vaksin sekolah? Baik, sebenarnya ini adalah proses. Kita sebenarnya sudah sosialisasi dengan orang tua, disampaikan akan ada vaksinasi usia peserta didik 12 sampai 17. Proses itu kita data dulu dengan data Dapodik, kita cek dengan murid kita ada 1007 ya. Jadi kita coba sosialisasi ke orang tua, didata peserta didik yang usianya 12 sampai dengan 17. Setelah itu kita lakukan vaksinasi. Sebenarnya ini sebelumnya anak-anak kita juga vaksinasi di Kebayoran sebelum di sini sudah dilaksanakan di lapangan Kebayoran Lama, lapangan Ahmad Yani. Nah, tapi itu campur atau hanya anak-anak waktu itu? Anak-anak peserta didik. Mungkin dari sekolah lain juga ada ya. Tetap dengan menggunakan protokol. Tapi memang sejujurnya anak itu lebih nyaman apabila divaksin di sekolahnya. Dia rindu banget. Kebetulan, nah inilah pucuk dicinta ulam tiba dari tim alumni Atmajaya dibantu oleh sekretaris kelurahan, kecamatan. Kebetulan Pak Kasudin ada di sini waktu hari ini ngecek ke sekolah, datang kita ada di sini. Kita gimana? Siap, saya bilang langsung aja. Siap.
mudah-mudahan anak-anak kita bisa divaksin di sekolah. Ya saya berharap ini kan vaksin kali pertama, nanti keduanya juga di sini. Jadi dengan harapan, ya artinya kontrol kita kepada anak-anak lebih nyaman lah dibanding di tempat mungkin tempat umum lah yang di luar sekolah gitu ya. Jadi menurut Bapak ketika di sekolah anak lebih nyaman, setidaknya rindu sama gedung sekolahnya, rindu ketemu guru-gurunya, maka betul. saat vaksin jadi lebih semangat ya. Iya, dan itu memang tidak dipungkiri kerinduan anak-anak dengan gurunya juga rindu. Karena kita hanya bertatap maya selama ini kan. Betul. Namanya si Anu ngebayangkan dia juga rindu banget dengan sekolah. Apalagi anak di kita ini kegiatan-kegiatan sekolah sebenarnya luar biasa. Anak ada yang juara robotik, walaupun dalam kondisi pandemi anak kita juga ada yang juara lomba robotik tingkat sampai ke Korea waktu itu. Tapi kan melalui Zoom ya semuanya, tapi secara tidak langsung ya. Tapi prestasi juga cukup tinggi. Jadi semangat anak-anak luar biasa. Ada juga yang dalam kesehariannya dia coba inovasi bagaimana untuk mengolah limbah, dicoba divideokan juga, tetap prestasi tetap ada anak-anak kita. Artinya semangat belajar mereka sih tetap ada ya. Nah kalau murid Bapak sendiri berapa Pak yang sudah divaksin kalau berdasarkan data dari data ini ada dari 1007 itu yang 165 ini adalah memang ada yang sakit, ada yang usianya di bawah 12 tahun masih, terus ada juga yang memang karena penyintas itu tadi. Jadi yang sudah divaksin sampai dengan hari ini 842. Mudah-mudahan mudah-mudahan nanti setelah sehat yang 165 ini jangka waktu mungkin 3 bulan kali ya, kita tunggu perkembangan. Kalau bisa divaksin di sekolah ada lagi kita coba. Atau kalau di dekat rumah sentra-sentra vaksin silakan bisa aja. Digunakan juga. Ini sebenarnya kalau itu nggak ada penolakan ya Pak dari orang tua gitu? Pada prinsipnya orang tua memahami pentingnya vaksin, sehingga memang orang tua yang tidak mengizinkan alasannya memang cukup. Salah satunya alasannya adalah anaknya sakit. Jadi prinsipnya dia siap dipanggil, tapi sakit berarti kan bukan tidak mau tapi tidak bisa itu ya, karena kondisinya tidak fit. Karena kalau divaksin kan memang harus benar-benar sehat ya Pak ya. Nah kalau misalnya hambatan apa Pak? Ada nggak hambatannya? Iya, hambatan selama ini ya mungkin komunikasi ya mungkin. Jadi tetap untuk hambatan biasanya tuh bagaimana sekolah berkomunikasi kan dengan orang tua. Tetap kita hambatan, kita melalui Zoom meeting kita gunakan jalur dengan para wali kelas, itu penting sekali. Kita sekolah tanpa dibantu dengan orang tua, dibantu para wali kelas, tim semua yang ada di sekolah, nggak mungkin, sulit banget. Apalagi ini terberai nih ya, dalam kondisi pandemi ini. Gini. Nah kalau misal ini kan tadi Bapak bilang harapan, mudah-mudahan yang kedua di sini juga. Dan ini sekarang yang kayaknya yang mendukung adalah dari Atmajaya ya, Universitas Atmajaya ya. Nah tapi harapan yang lain ada nggak Pak selain itu? Ya harapan kami nanti sebenarnya tim nakes di Kecamatan Kebayoran Lama karena memang luar biasa. Jadi dengan adanya bantuan tim nakes dari Atmajaya yang sangat baik untuk bantu sekolah-sekolah yang belum anak-anaknya yang belum divaksin. Jadi ke depan juga untuk yang vaksin kedua berharap yang sama juga ya? Iya, berharap demikian. Atmajaya tetap bisa membantu kami. Bisa bantu ya. Artinya udah teruji nih, pelayanannya juga cukup prima, bagus. Jadi memang ini kerja bareng ya Pak, kolaborasi, nggak bisa sendiri, pemerintah nggak bisa sendiri. Jadi ini memang dukungan dari berbagai pihak termasuk seperti Atmajaya ini menjadi berarti ya dalam upaya mengatasi pandemi di negeri ini. Oke, demikian percakapan kita dengan Bapak Kepala SMP Negeri 161 ya Pak Broto. Terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih Bu Retno. Waktunya sukses selalu dan sehat selalu untuk Bapak. Kita doakan semoga orang tua peserta didik, anak-anak kita semua, Bu Retno kita semua sehat dan bisa menatap masa depan lebih baik. Insya Allah ya. Sekarang saya sudah bersama Pak Sony.
Pak Sony ini pernah juga wawancara nih, saya wawancarai waktu itu adalah tentang di MTS pembelajaran tatap muka ya. Betul sekali. Di MTS 32. 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang Setelah lalu. itu saya kena COVID. Tadi menceritakan luar biasa ya perjuangannya untuk sembuh dari COVID. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini ngurusin tentang vaksin. Ya, bagaimana nggak kena COVID lagi? Sekarang gimana nih tentang update-nya lah, perkembangan di wilayah yang Bapak bertugas? Ya, alhamdulillah nih, Bu Retno satu kesempatan. Khusus anak ya, tentang vaksin anak ya. Siap. Ini luar biasa nih, kesempatan baik ini kami manfaatkan untuk menginfokan bahwa vaksinasi usia 12-17 tahun di Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan ini luar biasa kami laksanakan dari proses perencanaannya. Perencanaannya kami lakukan dengan pendataan yang masif, kemudian sistematis, kemudian terukur juga. Jangan sampai data yang kami sampaikan itu data yang tidak valid. Itu pendataannya cukup panjang ya. Dan alhamdulillah dari pendataan yang cukup panjang ini sampai dengan hari ini kita punya sekitar 92.000 yang sudah dan akan divaksinasi. Sesungguhnya 92 ini angka yang kumulatif dari SD, SMP, SMA, SMK plus madrasah. Itu di wilayah J1 saja. J1 saja. Di 4 kecamatan, Jakarta, Cilandak, kemudian Kebayoran Lama dan Pesanggerahan. Nah, kalau hanya pendidikan saja, SD, SMP, SMA, SMK itu kita memiliki anak-anak usia 12 sampai 17 itu hanya 72 saja. Jadi kita berkolaborasi dengan madrasah juga. Jadi sama-sama madrasah dengan kita. Ya, karena madrasah kan juga bagian kita juga dan punya hak untuk diselamatkan dan disehatkan. Nah, maka dalam kaitan dengan pendataan ini kita juga kerjasama. Nah, kemudian masuk ke tahap pelaksanaan. Pelaksanaan ini kita awalnya kerjasama dengan para nakes yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan. Oleh Dinas Kesehatan, oleh Sudinnya dan oleh sebagainya. Puskesmas ya. Walaupun dalam perjalanannya agak sedikit tersendat. Kenapa tersendat? Karena ternyata nakes yang siap melayani kita, pertama jumlahnya terbatas, yang kedua memang ketika terjadi gelombang yang cukup tinggi, kena lagi. Nah, akhirnya kita memutar otak bagaimana angka 92 anak ini bisa secepatnya. 92.000 itu bisa. Luar biasa. Akhirnya kita kolaborasi. Dan hari ini ada kemitraan strategik kita dari alumni Atmajaya membantu ya dengan memfasilitasi kurang lebih 500 ampul. Ini luar biasa. Dan tidak hanya Atmajaya, ada juga kolaborasi yang lainnya. Dari orang tua yang punya klinik itu diborong semua rumah sakitnya untuk melakukan vaksinasi di sebuah sekolah di SMA 34. Kemudian juga ada rumah sakit yang kemudian berdekatan dengan sekolah ikut membantu juga para nakesnya. Luar biasa ya. Luar biasa kolaborasi. Memang harus kerja bareng. Kalau tidak demikian tidak akan bisa. Ya, nggak akan tercapai. Kemudian ada sekolah yang juga kerjasama dengan rumah sakit besar seperti Pondok Indah oleh BM 400 kemarin. Itu terlaksana cukup luar biasa. Ada juga dari legislatif, ya, dari teman-teman kita di DPRD juga memberikan support ya. Seperti di sebelah juga di SMA 47 dilakukan. Jadi artinya ini memang tidak bisa angka 92 ini ditopang sendiri oleh pemerintah. Artinya harus kolaborasi. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini, Mbak, ini luar biasa kalau ini ada sekitar 71% yang sudah tervaksin dalam jangka waktu 2 minggu. Luar biasa ya. Luar biasa ini. Dan insya Allah dalam proses percepatan sampai dengan sebelum tanggal 17, mudah-mudahan sisa dari 71% ini bisa teratasi. Itu, Mbak. Kisahnya yang luar biasa dan hampir energi kita setiap hari tercurahkan untuk vaksin. Karena ini menjadi menjadi penting, tidak hanya menyangkut KBM AMSIH ya, menyangkut pemberian tetap muka saja, tetapi kan menyangkut keselamatan dan kesehatan generasi secara kita ke depan. Komunitas juga ini seluruh. Jadi kita berpikir tidak hanya jangka pendek untuk pembelajaran, anak-anak harus mengantongi izin atau sertifikat vaksinasi, tapi jauh dari itu kita ingin menyelamatkan sebuah generasi ini. Masa depan anak-anak ini. Betul sekali ini, Mbak.
Jadi kita sangat concern dan sangat peduli. Harapannya apa? Ya harapannya mudah-mudahan anak kami yang jumlahnya 92 plus madrasah ini ya sebelum tanggal 17 ya bisa 17 Agustus ini ya. Agustus ini tervaksinasi semua. Dan yang kedua ada kesadaran yang luar biasa, kesadaran yang tinggi ya, yang memang kita harapkan dari orang tua untuk mendorong anaknya untuk vaksin, karena memang beberapa kasus yang terjadi di beberapa sekolah tertentu saja itu ada orang tuanya yang mungkin pengaruh medsos kali ya. Hoax ya, percaya hoax itu. Ada hoax yang kuat begitu sehingga. Tapi nggak banyak kan orang tua. Hanya sekian persen lah, mungkin hanya sekitar 5-7% ya, yang masih enggan mendorong anaknya untuk vaksinasi. Nah harapannya itu ya. Betul, harapannya semua mereka menyadari, orang tua sadar betul. Jadi ini perlu edukasi kembali. Memang harus pelan-pelan dengan hati, nggak bisa dipaksa. Ya. Betul, karena itu orang tua menjadi hak prerogatif ya. Dan sebenarnya hak anaknya juga ya untuk dapat vaksin ya, karena anak kan sangat tergantung orang tuanya ngasih izin apa enggak, namanya juga manusia belum dewasa. Persis Mbak, persis. Ya mudah-mudahan orang tuanya terketuk ya, yang belum itu tadi. Yang penting. Dan semoga target di sini betul-betul tercapai. Insya Allah mudah-mudahan ya. 92.000 itu bukan angka yang kecil. Yang kecil. Dan itu dalam waktu singkat pula ya. Betul. Semoga sih semuanya bisa sesuai dengan harapan. Amin. Oke, demikian percakapan dengan Pak Sony. Jadi nggak jadi dengan Pak Kasat lagi nih. Dengan Pak Sony, perwakilan dari Sudin Pendidikan Jakarta Selatan wilayah 1. Wilayah 1. Oke, demikian video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Kita akan ketemu lagi dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, berat sukses terus ya dan sehat terus. Amin.